mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, kami akan melalui proses belajar mengajar. Tuhan sertai kami agar apa yang kami pelajari dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan kami dapat mempraktekannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami Bapa yang kami bawa melalui anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Ada, Bu. Kalau begitu Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Ada Hadir, Bu. Albertin, Hadir, Bu. Restin, Hadir, Bu. Yuvita. Tidak hadir, Ibu. Oh, Sakit. Oh, sakit. Sakit apa ini, Yuvita? Jatuh katanya dari tangga, Bu. Oh iya. Semoga dulu kita masuk dalam materi yang baru pada saat ini. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita waktu minggu lalu? Saya, Ibu. Ya, Resti, tentang apa Resti? Tentang baptisan, Ibu, sebagai tanda menjadi milik Kristus. Ya, bagus sekali. Pada saat ini kita pembelajaran kita pada saat ini masih ada kaitannya dengan pembelajaran kita waktu minggu lalu. Pada saat ini kita akan belajar tentang dosa dan pertobatan. Nah, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran kita pada saat ini, yang pertama, mampu memahami arti dosa. Yang kedua, mampu menceritakan akibat dosa. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan arti bertobat. Nah, namun sebelum itu, Ibu ada video, anak-anakku tolong disimak, dan setelah menyimak video ini, nanti Ibu akan tanya.
mendiskusikan dengan teman sebangkunya tentang apa yang dipahami tentang dosa, apa yang akibat dari dosa, dan apa itu pertobatan. Didiskusikan dengan teman sebangkunya. Nanti Ibu tanya ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Dimulai dari Dosa. Dosa. Waktunya sudah selesai. Sudah selesai? Sudah Ibu. Oke, kalau begitu Resti coba bacakan apa yang sudah didiskusikan dengan teman sebangkunya. Dosa itu Bu, pelanggaran terhadap perintah Allah Ibu. Ya. Terus Ibu, akibat dari dosa itu kita terpisah dari Allah, hubungan kita dengan Allah itu rusak Ibu. Dan kalau kita berdosa Ibu, kita masuk dalam neraka. Hanya itu Ibu yang kami tahu. Oke, terima kasih. Seperti yang sudah dibacakan oleh Resti dan yang sudah didiskusikan dengan teman, semua dosa adalah melanggar tentang kehendak Allah. Jadi dosa adalah pelanggaran terhadap kehendak Allah. Jadi manusia itu ingin sama dengan Allah. Dan salah satu sikap yang menonjol dari dosa tersebut adalah sikap mementingkan diri sendiri. Adapun akibat dari dosa itu sendiri, yang pertama, dosa mengakibatkan pertentangan dengan Allah. Jadi hubungan seperti yang dikatakan Resti tadi, bahwa hubungan Allah dengan manusia itu terputus karena dosa. Kemudian yang kedua, akibat dosa dapat mengakibatkan konflik di dalam diri seseorang. Jadi dengan dosa ini, karena adanya dosa, makanya manusia menghadapi banyak sekali masalah. Kemudian yang ketiga, akibat dari dosa yang ketiga yaitu dosa mengakibatkan konflik dengan sesama dan semua ciptaan. Kemudian akibat dosa juga dapat menyebabkan manusia menghadapi kematian, baik secara jasmani maupun secara rohani. Jadi sudah mengetahui apa saja akibat dari dosa tersebut. Hubungan manusia dengan Allah itu terputus, manusia mengalami konflik dalam dirinya, kemudian manusia mengalami konflik baik dengan sesamanya maupun dengan ciptaan Tuhan. Dan yang keempat, manusia mati baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, akibat dari dosa tersebut, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Apapun yang dilakukan manusia itu tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Allah yang dapat melepaskan diri manusia dari dosa. Jadi jalan keluarnya hanya Allah yang dapat menolong manusia yang sudah memberontak tadi terhadap Allah, sehingga hubungannya dengan Allah itu terputus, dan melalui pengampunan dan keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada jalan selain Allah menolong orang yang jatuh dalam dosa itu, seperti yang dikatakan di dalam Roma 8, Roma 5 ayat 6 dan Roma 5 ayat 8. Mungkin Resti dan Albertin bisa membacakannya. Roma berapa Ibu? Roma 5 ayat 6 dan Albertin Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, terima kasih. Ya, ini adalah bentuk pertolongan yang ditawarkan Allah kepada manusia. Ajaran kita yang ketiga yaitu mengetahui apa itu pertobatan. Tobat berarti mengubah sikap dari gaya hidup yang tadinya tidak hidup di dalam iman kepada Kristus. Bertobat tidak melepaskan kita dari dosa, tetapi karena Yesus Kristus sudah menebus kita dari dosa di atas kayu salib, maka sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah, penting untuk kita pahami bahwa pertobatan bukanlah hasil usaha kita untuk memperoleh keselamatan. Namun perlu diingat bahwa pertobatan itu hanya dianugerahkan oleh Allah, dan peran manusia dalam bertobat itu sangat penting. Walaupun pertobatan itu bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi pertobatan perlu disambut baik oleh manusia untuk berubah dan bertobat. Jadi masuk semua di FPP itu aku mengajar sama Demikian materi kita pada saat ini. Jika ada yang masih belum dimengerti, dipertanyakan. Silakan. Ada yang mau bertanya? Saya, Ibu. Ya, silakan. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya. Kalau misalkan saya melakukan kesalahan, Ibu, tapi saya bertobat, Bu, tapi saya lakukan lagi terus bertobat, apakah Tuhan Yesus masih mau mengampuni dosa saya, Bu? Terima kasih Resti atas pertanyaannya. Jadi bertobat perlu diingat bahwa bertobat itu adalah mengakui kesalahan kita kepada Yesus Kristus dan tidak mengulanginya lagi. Jadi kalau seperti yang dikatakan Resti tadi, yang berulang kali melakukan kesalahannya, berarti itu bukan bertobat, tetapi kayak sama halnya dengan mempermainkan Tuhan. Nah, kita juga perlu mengingat bahwa Tuhan itu Maha Pemaaf. Tuhan itu mengampuni kita 70 kali di dalam sehari, seperti yang dikatakan di dalam Matius 11 ayat 22. Apakah Resti sudah bisa memahaminya? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Selain Resti, masih adakah yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Kalau begitu, kesimpulan pembelajaran kita pada saat ini bahwa dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Nah, karena dosa itu hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak, dan hanya satu yang bisa menyelamatkan manusia, bisa memperbaiki hubungan Allah dengan manusia itu baik kembali, itu seperti yang dilihat di video tadi, hanya melalui salib itu hubungan Allah dengan manusia itu kembali membaik. Dan pertobatan juga diperlukan dari manusia itu sendiri agar manusia itu berubah dan memperoleh keselamatan. Tetapi perlu juga diingat bahwa keselamatan itu bukan diperoleh dari pertobatan, tetapi karena anugerah Allah yang telah dianugerahkan kepada manusia. Dan sebagai tugas pribadi,
anak-anak menulis di dalam sebuah kertas tentang isi pertobatan. Misalnya Resti yang dulunya misalnya sering mencuri, tulis dalam kertas itu bentuk doa, bentuk pertobatan terhadap Tuhan. Terus tugasnya yang dikerjakan secara kelompok yaitu membuat clipping. Di dalam clipping itu menjelaskan tentang gambar-gambar yang berkaitan dengan kerusakan alam, terus dibandingkan dengan lingkungannya di mana anak-anak tinggal. Terus bagi anak-anak yang tidak bisa mengakses internet, tidak ada gambar atau koran, bisa melihat di daerahnya masing-masing dan dikumpulkan minggu depan. Apakah tugasnya dimengerti? Ngerti, Atau Bu. ada yang mau ditanyakan? Sudah dimengerti ya? Ya, Bu. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Saya minta kesediaan Resti menuntut kita dalam doa sebelum kita pulang. Sebentar nih, Bu. Oh ya, di tempat duduknya tadi. Ya, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam pembelajaran kami hari ini. Sekarang Tuhan, kami mau pulang, Tuhan pimpin dan sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya Resti. Ya, Sampai